Halo, salam petani muda, sukses selalu guys. Ya, what's up bro ya, welcome back ya di Lunji Wafam Channel. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara menanam anggur ya. Untuk itu nanti sebelum saya jelaskan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lunji Wafam Channel. Oke guys. Nah, untuk varietas yang akan saya tanam kali ini adalah jenisnya adalah transfigurasi guys ya. Jadi ini kemarin sudah saya tanam di pot seperti ini. Nah, ini ada beberapa jenis juga. Oh ini. Nah ini guys. Nah, kalau ini jenisnya Baikonur ya. Untuk yang akan saya kasih contoh nanti adalah jenisnya transfigurasi. Jadi sebelumnya untuk bibit ini sudah saya tanam di dalam pot seperti ini. Karena kemarin agak lambat, jadi lambatnya saya menunggu proses untuk fermentasi dari kohe kambing yang di video sebelumnya sudah pernah saya bagikan ya. Karena saya harus memastikan bahwa kohe yang saya aplikasikan adalah kohe yang betul-betul fermentasi, higienis, dan steril guys ya. Oke, untuk lebih cepatnya saya akan tunjukkan bahan-bahan apa saja. Salah satunya itu jenisnya adalah bibit transfigurasi, anggur transfigurasi yang vigor sekali ya ini guys ya. Sebelumnya memang sudah saya lakukan pemangkasan, dan untuk nanti proses pemangkasannya juga akan saya tunjukkan juga ya di slide selanjutnya, video selanjutnya. Untuk bahan-bahannya adalah seperti ini guys ya. Ini adalah sekam arang dan sekam mentah guys. Arang sekam dan sekam mentah yang udah saya mix jadi satu. Kohe kambing yang udah difermentasi. Oke. Kompos daun bambu. Ini ya, seperti ini kompos daun bambu. Ini bikinan saya sendiri juga. Dan satu lagi pupuk organik. Saya tidak menyebutkan merek ya. Saya sebutkan juga tidak apa-apa, yaitu produk dari Petroganik ya. Karena pupuk organik ini bagus sekali dan membuat tanah menjadi gembur dan hitam guys ya, kayak akan unsur hara. Dan satu lagi saya menggunakan media planter bag kurang lebih ukuran 100 liter. Oke ya. Untuk perbandingannya, perbandingannya adalah satu sekam arang sekam, satu sekam mentah, dan saya gunakan satu kohe kambing fermentasi, dan kurang lebih nanti 2 kilo kompos daun bambu, dan kita gunakan 1 kilo pupuk organik ya ini ya, pabrikan. Oke, dan satu lagi nanti untuk terakhirnya, setelah kita selesai media tanam, kita langsung taburkan kapur dolomit untuk menetralkan pH yang mungkin sekiranya ada beberapa komponen atau media tanam yang belum terfermentasi sempurna. Tapi memang sebelumnya sudah saya pastikan bahwa ini udah terfermentasi semua. Oke, langsung saja seperti ini guys. Mungkin bisa lebih dekat lagi. Nah, kita masukkan saja. Jadi bandingannya kalau ini satu, anggap aja ini berarti satu lagi. Karena ini udah saya mix guys ya. Sekam arang dan sekam mentahnya seperti ini. Oke. Saya masukkan lagi kohe kambingnya. Oke, seperti ini. Nah, satu. Nah, langsung kita taburkan lagi kurang lebih, jangan ditaburkan semua ya. Mungkin 1/4 kilo Petroganik. Oke. Langsung kompos daun bambu ya guys ya. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan juga perbedaan kalau media tanam dikasih kompos daun bambu sama tidak seperti apa guys. Nggak usah panjang lebar untuk menyaksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bila perlu bagikan ya. Saya bukan ahlinya ahli dalam menanam anggur. Intinya ini adalah saya sambil jualan juga, sambil promosi. Dan tentunya sebagai penjual, saya harus mempunyai sampel ataupun contoh yang memang bisa membuktikan bahwa saya bisa membudidayakan anggur ya, seperti itu guys ya. Oke, ini diuleni guys ya. Diuleni itu bahasanya di apa ya? Diaduk-aduk. Jadi diaduk-aduk sampai betul-betul homogen.
Oke. Nah, seperti ini guys ya. Oke. Nah, kita masukkan lagi. Nah, berarti perbandingannya karena ini udah saya kombinasi, berarti dua ember ya. Ember. Guys. Harus betul-betul ditakar ya. Harus betul-betul ditakar. Kita taburkan lagi guys. Kalau untuk arang sekam dan sekam mentah, saya yakin rekan-rekan sudah paham ya. Kalau memang belum paham, nanti akan saya cantumkan di deskripsi cara membuat arang sekam yang sudah ada di video saya juga. Diulangi lagi guys. Jadi untuk penanaman media ini nanti juga saya tidak akan memberikan full ya guys ya, karena ini medianya enggak di tanah. Saya menggunakan planter bag. Jadi nanti aplikasi media tanamnya untuk awal tanam saya akan isi separuh. Nanti ada tujuannya apa, nanti saya jelaskan. Lumayan keringatan guys, lumayan keringatan ini guys. Mungkin agak di zoom ke sini biar rekan-rekan atau sahabat Linjiwa bisa menyaksikan ya. Nah, seperti ini guys. Jadi harus diaduk sehomogen mungkin. Nah, jadi di mix betul-betul tercampur. Medianya murni organik ya. Murni organik semua ini guys. Untuk awalnya. Oke, mungkin ini hampir kita sesuaikan dengan, karena ini udah agak besar ya, mungkin kita tambahin satu lagi, sebentar, kita ambilkan lagi. Nah, jadi ini manfaatnya guys ya, kalau kita mempunyai tabungan ataupun cadangan kompos di rumah, ya seperti ini, jadi enak kita. Kalau mau pakai tinggal pakai, kalau pemupukan rutin per 3 bulan sekali kita tinggal tambahkan. Oke, ini campur lagi, campur penuh ya. Murni organik semua nih guys. Jadi ini nanti pupuk yang digunakan masih organik ini ya. Nanti setelah 1 minggu, setelah trubus daun muda, trubus baru, nanti akan saya tunjukkan di video juga berikutnya. Pokoknya kita sama-sama guys ya. Ini saya juga masih awal, cuman videonya akan terus saya upload sampai gimana proses pembuahan nanti. Oke, sudah ya. Untuk prosesnya pemindahan, karena ini tadi udah saya taruh sini, intinya waktu melepas jangan sampai media ini hancur ya. Makanya ini perakarannya terjaga ya guys ya, perakarannya terjaga dan tidak ada yang pecah. Oke, akan saya gerongin lagi guys. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa kita ambil lagi, karena ini tadi untuk takaran. Nah, kita tarik lagi. Nanti akan saya infokan ya kenapa kok saya tidak kasih full. Tujuannya apa? Ada tujuannya guys. Oke ya, langsung kita angkat pelan-pelan guys ya. Ini perakarannya jangan sampai pecah. Wih, mantap, duduk sempurna. Usahakan pas di tengah-tengah. Oke, separuh.
kita masukkan media yang tadi sudah kita angkat secara perlahan. Pokoknya video ini akan terus saya ulas ya, update-nya. Nanti akan saya juga membuat tambula potnya. Kalau ini nanti saya akan aplikasikan bentuknya teralis ya, teralis, menggunakan teralis. Juga nanti saya akan aplikasikan juga sistem tambula potnya ya. Oke, cukup seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa media tanamnya kok saya kasih cuman separuh. Jadi karena ini tambula pot guys ya, tanaman apapun di dalam media tambula pot itu membutuhkan nutrisi khusus ya. Jadi membutuhkan nutrisi yang ekstra biarpun sedikit, tapi harapannya nutrisi tersebut mampu mencukupi kebutuhan unsur haranya dari tanaman yang ada ataupun yang kita tanam dalam media tambula pot tersebut. Jadi ini nanti untuk pemupukan organiknya secara berkala itu per 3 bulan sekali kita perlu menambahkan kohe kambing fermentasi kurang lebih 2 kilo. Nah, bisa juga kohe kambing fermentasi 1 kilo ditambahkan dengan kompos ya, bisa kompos daun bambu giling 1 kilo. Jadi perbandingannya tetap untuk pupuk organiknya tambahan nanti per 3 bulan sekali 2 kilo ya kan. Nah, untuk pasca tanam ini nanti itu per seminggu sekali rutin kita kasih NPK Mutiara 16 sementara kita naikkan atau kita fokus terhadap pertumbuhan ataupun vegetatif dulu ya. Jadi ini nanti kenapa kok saya kasih separuh, jadi harapannya nanti per 3 bulan kita tambah lagi, per 3 bulan kita tambah lagi. Jadi nanti ketika dia di usia dewasa, jadi planter bag ini tidak kepenuhan guys ya. Nanti untuk proses ketika udah mencapai ataupun udah full, jadi proses pangkas akar atau replanting berikutnya nanti juga akan saya tunjukkan. Jadi ini intinya sama aja guys ya, dimana saya juga mempunyai itu, bisa dilihatkan juga seperti ini guys ya. Ini sedikit kilas saja ya, seperti ini. Ini tambula pot alpukat aligator, pohon segede ini dengan media yang 100 liter seperti ini guys. Ini kalau dibilang prakaranya udah full. Cuman gimana caranya kita mencukupi kebutuhan nutrisi dari tanaman yang cukup sebesar ini, ya kita harus bisa maksimalkan guys ya. Mungkin itu ya. Nah, kita kembali lagi ya ke tanaman anggur. Jadi seperti itu guys. Ini medianya full organik dan usahakan medianya mungkin bisa di zoom. Mas Nugi ini adik ipar saya, bisa di zoom ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk prosesnya setelah ini kita langsung tambahkan kapur dolomit kurang lebih 1 genggam ya guys ya, untuk menetralkan unsur ataupun pH. Harapannya tidak kaget ini tanaman. Cukup sedikit lagi. Untuk sampelnya saya kasih contoh yang seperti ini ya. Ini jenis anggur Goldbean yang barusan saya tanam juga, prosesnya sama seperti itu. Nanti akan saya model teralis. Jadi teralis seperti ini guys. Jadi nanti ini batang primer, ya kan, sekunder ke sini, ya kan, ke sini, baru tersiarnya naik, ya untuk pembuahannya. Oke, mungkin itu ya guys ya. Jadi terima kasih ya, saya juga masih belajar ini guys, masih pemula. Jadi ini saya belajar dari teman juga dan akan saya aplikasikan.
kalau memang apa yang kita pelajari itu bagus dan bisa kita bagikan, ya kenapa enggak ya, meskipun kita masih pemula. Harapannya kita bisa sharing di grup, mungkin ada yang mau sharing atau apa, mungkin bisa menambahkan sedikit apa yang saya sampaikan mungkin salah, bisa. Saya welcome aja orangnya guys ya, di kolom komentar nanti ya. Mungkin saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah mengikuti atau menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan salam petani muda. Sukses selalu guys. Kota.